Selamat siang, mau panggil Bapak Ibu kok kayaknya pada muda-muda juga gitu ya. Teman-teman aja deh ya, biar berasa kan persekutuan ya. Jadi kita lebih santai aja gitu ya. Hari ini saya akan bicara mengenai tema choosing love and career. Entah mungkin ada isu atau kegelisahan apa, tetapi ini adalah tema yang cukup signifikan, yang sering banget saya ketemukan di dalam kasus-kasus couple atau di dalam marriage counseling gitu ya. Ini kadangkala kita ngerasa ini isu yang itu mah receh gitu ya. Tapi ternyata hal-hal yang tadi kita anggap receh, nggak penting, menimbulkan dilema akhirnya. Dan saya sangat bersyukur Pak Sutri di tempat ini memilih satu tema yang cukup signifikan ya, menjadi tematik ya di dalam beberapa kasus di dalam konseling ya, khususnya untuk Pak Sutri. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu mengawali pembicaraan kita dan diskusi kita pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini setelah kami ibadah ya Tuhan. Kami tahu ini bukan waktu yang tepat, mungkin kami juga sudah lelah, kami butuh untuk kumpul dengan keluarga. Tetapi ketika Tuhan memanggil setiap orang yang hadir di tempat ini, kami percaya Tuhan ingin berbicara sesuatu kepada mereka secara pribadi, untuk mereka mengubah sesuatu mungkin di dalam hidup mereka untuk menjadi satu kebaikan. Ataupun mereka bisa menjadi berkat di tengah keluarga dengan mereka belajar dan melalui diskusi kami pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami tahu ini bukan kebetulan. Isu ini atau topik ini kami bahas bersama. Biarlah topik ini Tuhan menjadi lebih clear buat kami, khususnya apa yang Tuhan mau bagi pasangan muda di tempat ini maupun orang-orang tua yang hadir di tempat ini yang bisa menjadi berkat buat keluarga mereka, menjadi anak-anak mereka untuk kemudian lebih jelas untuk kami kerjakan seperti apa Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong pembicaraan ini, diskusi ini dari awal hingga akhir, sehingga segala sesuatu yang kami bicarakan benar-benar di dalam tuntunan tangan Tuhan, sehingga pada akhirnya segala sesuatu yang kami bicarakan, segala sesuatu yang kami pikirkan, segala sesuatu yang lahir dari diskusi kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, teman-teman Pak Sutri, hari ini kita akan, ini saya kliknya ke arah sana atau klik ke belakang ya? Oke, jadi kita akan bicara mengenai 3 topik ya yang diberikan ke saya, dilema suami istri dalam mengejar karir dan menjaga kepedulian kepada keluarga. Saya boleh tahu di sini semua suami istri bekerja? Mostly bekerja ya, jadi suami istri ini mostly bekerja. Baik yang sudah usia lanjut maupun yang pasangan muda ya. Rata-rata bekerjanya mungkin ada yang kerja di toko gitu ya, mungkin ada yang di usaha sendiri ataupun ada yang di korporasi ya. Yang pasti adalah suami istri bekerja di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang cukup umum. Itulah kenapa muncul dilema ya, karena sudah umum suami istri bekerja, kadangkala anak-anak terbengkalai. Di klinik kami pun demikian ya, ketika kami menangani anak-anak yang punya masalah baik dengan gangguan secara spektrum, kan ada gangguan mental atau kelakuan di dalam behaviornya, seringkali yang diketemukan adalah seperti ini, karena ayah ibu sudah terbiasa bekerja dan rasanya sudah menjadi satu sistem yang bergerak begitu aja. Anak diserahkan ke mbak, ke suster ataupun mungkin dititipkan ke opa oma, sehingga banyak sekali hal-hal yang muncul yang menciptakan topik kita pada siang hari ini ya, dilema antara bekerja dan gimana menjaga kepedulian terhadap keluarga ya. Kemudian kita akan bangun pemahaman yang baru tentang bagaimana sih tetap menjalankan karir dengan perspektif baru dan kemudian muncul keseimbangan baru, dan beberapa tips, mungkin tips itu akan muncul nanti di dalam perbincangan atau tanya jawab aja ya. Nah, sebelum saya masuk lebih lanjut, saya mau kita menyaksikan satu video berikut ini. Sorry. Makan dong. Aku baru mau live loh, pesan aja ya. Ya udah bikinin kopi aja deh. Kopi kan kamu bisa bikin sendiri. Banyak alasan kamu, itu udah tugas kamu. Aku mau kerja, nggak mulai nih. Kenapa? Sebenarnya kamu boleh aku kerja nggak sih? Ya boleh. Terus kenapa kayak gini? Ini apa? Silahkan kalau kamu mau kerja, tapi jangan lupa urus aku, anak, sama rumah.
Oke, videonya cukup singkat tapi saya rasa cukup menggambarkan ya dinamika yang terjadi di rumah-rumah tangga. Mungkin sekarang ini rumah tangga era milenial ya, karena saya ini Gen X ya. Jadi mungkin udah lewat, ini udah zamannya anak saya udah di milenial or Z. Jadi ini adalah hal-hal yang cukup umum terjadi ya, perdebatan seperti ini. Seperti tadi yang kemudian Lucy dengan suami katakan bahwa sebenarnya kan sebelum menikah pembicaraan-pembicaranya sudah terjadi ya. Aku boleh kerja nggak ya? Benar ya? Waktu pacaran dan kita kemudian mulai serius kan mulai terpikir tuh, sekarang kita kerja nih ya. Mungkin ada waktu pacaran belum bekerja, tapi rata-rata pasti pada masa usia bekerja. Ini pasti adalah perbincangan atau selentingan yang muncul. Kamu masih kerja, nanti kalau udah menikah tetap kerja nggak ya? Kalau udah punya anak kerja nggak ya? Kalau suami nggak bisa dipertanyakan ya, karena DNA laki-laki kan memang kerja gitu ya. Biasanya ini akan menjadi perdebatan dengan wanita-wanita yang bekerja. Kemudian yang diomongin adalah apa? Lihat nanti aja ya. Kalau siapa tahu nanti kalau punya anak satu masih kepegang ya. Or ada deket rumah mama, or rumah siapa, or bisa minta tolong siapa. Padahal sebenarnya dilema ini muncul, itu tidak akan jadi dilema kalau pembicaraan seperti tadi itu benar-benar kita diskusikan. Ya, duduk dan kemudian kita diskusi, maunya apa. Ya, karena kan sebenarnya tadi ketika ada wanita yang ngomong, aku boleh kerja nggak ya? Ini kan sebenarnya pertanyaannya bukan yes no question, apalagi ya kita tahu wanita kalau nanya itu kan biasanya orang suka bilang ada motif di belakangnya ya, boleh apa enggak? Karena kalau enggak akan muncul seperti kalimat tadi, sebenarnya aku boleh kerja nggak sih? Karena begitu sudah masuk di pernikahan, kemudian yang tadinya terpikir boleh kerja, ternyata ada demand dari pihak suami, bukan cuman kerja di luar, kamu juga harus kerja di rumah. Ngurusin anak, ngurusin saya, kalau di rumah tidak ada mertua, mungkin juga ngurusin mertua gitu ya. Jadi ini hal-hal yang semestinya di dalam masa berpacaran sudah muncul. Kegelisahan seperti itu udah muncul. Cuma terkadang kita anggap remeh, kita berpikir bahwa nanti juga akan terselesaikan. Padahal yang namanya nanti akan muncul seperti klip tadi. Nanti itu ternyata ada demand yang sebelum menikah itu tidak pernah saling dibicarakan. Dan itulah yang kemudian memunculkan dilema. Setelah masuk ke pernikahan, tetap bekerja, kemudian ada masalah finansial yang mengharuskan kemudian keduanya bekerja, sudah muncul anak, kalau anaknya cuma satu, kemudian anaknya misalnya kembar, atau anaknya dua, atau anaknya bermasalah, tetapi secara finansial harus tetap bekerja. Muncullah dilema yang tadi ya. Padahal kalau kita rutut ya ke belakang, sebenarnya kita udah sadar sih bahwa ini ada masalah nantinya. Karena sama-sama bekerja. Dan bekerja itu kan bukan cuman have fun ya. Wanita-wanita yang bekerja pun bukan karena nganggur kemudian bekerja. Kemungkinan besar ada tuntutan secara finansial baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga besarnya yang mengharuskan dia bekerja. Tetapi kemudian dianggap itu menjadi sesuatu yang sepele, yang akhirnya nantinya kemudian tadi muncul yang dinamakan dengan dilema. Dilema itu sesuatu yang membingungkan. Boleh dipilih atau tidak boleh dipilih itu menjadi sesuatu perdebatan, ya, itu makanya menjadi dilema. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kita sudah mengantisipasi, tetapi kita menganggap remeh isu-isu. Ya, makanya buat saya pribadi, premarital counseling di gereja itu sebenarnya penting banget. Menyiapkan pasangan-pasangan muda untuk melihat realitas setelah pernikahan seperti apa sih? Ya, pernikahan bukan masalah kemudian menyiapkan wedding ceremony ya, kemudian pestanya, nyari baju, siapin undangan, nyari catering, bla 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 gitu ya. Pernikahan adalah ketika mereka mulai memasuki chapter hari pertama hidup bersama. Itulah startingnya gitu ya. Tapi seringkali miss dengan proses itu. Yang disibukkan adalah masalah legalnya, kemudian masalah kesehatan ya, meskipun itu penting ya. Tetapi ada banyak sekali hal-hal yang dianggap simpel seperti ini, tapi kemudian memunculkan dilema, khususnya masalah finansial. Ya, dan itu yang tadi saya katakan, ini sering banget menjadi salah satu kontributor di dalam konflik yang kemudian muncul di ruangan konseling kami ya.
Oke, sebelum kita melihat lebih dalam lagi, kita lihat dulu sebenarnya apa sih kebenaran firman Tuhan yang bicara tentang bekerja. Kalau kita lihat dari Kejadian pertama, Allah kita nih Allah yang bekerja. Ya, sejak awal penciptaan Tuhan udah kerja, ya kerja untuk menciptakan. Dan kemudian ketika Tuhan menciptakan manusia, hal pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah bekerja, mandat budaya. Kamu bekerjalah mengelola ciptaan yang ada dan melakukan prokreasi. Ya, tetapi ketika baru satu manusia Tuhan mengatakan bahwa ini nggak cukup, kamu butuh bantuan, makanya dihadirkanlah penolong, yaitu wanita untuk menolong orang ini bekerja mengelola mandat yang Tuhan berikan. Sehingga kalau kita lihat institusi pernikahan ini, kalau di Alkitab ya, Tuhan hanya mendirikan dua institusi gereja dan institusi pernikahan. Makanya kenapa di Efesus jelas banget Tuhan mengatakan bahwa posisi pria itu seperti posisi Kristus terhadap jemaat, ya, dan posisi wanita itu seperti posisi jemaat, sehingga pria itu wajib mengasihi wanita. Nah, karena hanya dua institusi yang Tuhan dirikan, memang institusi gereja dan institusi pernikahan, sehingga di dalam pernikahan yang kemudian menyatukan pria dan wanita, penolongnya kita harus clear, penolongnya itu wanita. Penolongnya bukan mertua, penolongnya bukan mama, penolongnya bukan papa lagi, penolongnya bukan mbak, suster. Saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh pakai suster, tidak boleh pakai mbak ya. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika manusia itu diberikan mandat untuk mengelola dan prokreasi, yang dijadikan penolong adalah wanita, ya, yang di sebelahnya. Jadi Tuhan clear banget mengenai peran pria adalah sebagai leader atau family man, dan wanita itu menolong prosesnya. Karena diberikan mandat sebagai penolong, jelas banget wanita lebih banyak bisanya. Ya, saya bukan sedang memberikan kredit kepada wanita ya, tetapi namanya penolong pasti ya skillnya lebih banyak, kemampuannya lebih banyak ya. Kemampuannya termasuk dalam kemampuan berpikir, kemampuan merasa, kemampuan melakukan sesuatu. Dan itu terbukti itu ya, saya bukan mengada-ngada bahwa sejarah Alkitab mencatat, sejarah dunia mencatat bahwa banyak sekali wanita-wanita yang luar biasa ketika diberikan ruang dan kesempatan. Dan itu sebenarnya anugerah yang Tuhan berikan kepada wanita. Sebagai penolong, wanita diberikan banyak hal untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kemarin saya ngobrol sama teman saya juga, mungkin di gereja ini kan banyak menggunakan bahasa Mandarin ya, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Cuma saya jadi keingat gitu, mama saya pernah bilang bahwa kata mama itu kan kalau bahasa Mandarin kayak kuda ya. Jadi kan memang wanita itu bahkan ya secara universal ya, secara value dunia aja ya, wanita itu memang ditempatkan sebagai pekerja keras. Artinya sebagai pekerja memang di-equip. Dan Alkitab mencatat hal yang sama ya, wanita memang ditempatkan sebagai penolong. Ya, jadi Alkitab jelas banget memberikan ruang kepada pria dan wanita di dalam perannya ketika mereka bersatu di dalam pernikahan, pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, dan kemudian pria sebagai ayah dan wanita sebagai ibu. Ini jelas banget. Dan sebenarnya itu indah sekali sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Itu menjadi bergeser ya, Bapak Ibu, ketika kemudian di Kejadian 3 secara cepat banget ini semua bergeser. Dari apa yang sudah Tuhan rancangkan dengan sedemikian indahnya, manusia tergoda oleh iblis dan jatuhlah ke dalam dosa. Sehingga mandat bekerja tadi yang harusnya bekerja itu menjadi wadah bagi pria untuk mengembangkan talentanya, membentuk karirnya, akhirnya akibat jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengatakan begini, kamu akan mengelolanya dengan berpeluh. Ya, itu adalah konsekuensi bagi pria. Dan bagi wanita, Tuhan mengatakan bahwa ketika melakukan prokreasi ya, kamu akan sakit di dalam melahirkan. Yang ditambahkan khusus kepada wanita adalah kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 3, kamu akan birahi terhadap suami. Saya mencoba mencari dan waktu saya kuliah saya menemukan itu bahwa kata birahi sebenarnya tidak terlalu cocok ya diterjemahkan sebagai kata birahi, karena sebenarnya secara natural pun wanita tidak birahi terhadap pria. Pada umumnya normalnya pria yang birahi terhadap wanita. Ternyata kata itu artinya adalah kamu akan mencoba untuk menguasai laki-laki. Ya. Jadi kata birahi itu sebenarnya adalah salah satu hukuman yang Tuhan berikan kepada wanita untuk kamu akan coba untuk menguasai laki-laki. Dan sejarah dunia mencatat, Alkitab pun mencatat bagaimana wanita mencoba mendominasi dengan luar biasa ketika
ketika diberikan kesempatan ya, start dari Sarah, ya Sarah yang memutuskan loh. Abraham itu mesti punya Sarai, mesti punya, saya jadi lupa. Tolong bantu dong saya guru sekolah minggu. Hagar, ya Hagar sampai punya Ismail ya. Jadi Sarah yang memutuskan, udah kayaknya aku nggak bakal punya anak, kamu aja. Kemudian kita lihat selanjutnya ya, di zaman Isa, kemudian Rahel yang mengatur ya, kemudian yang paling negatif kita lihat Isabel. Ketika diberikan ruang, wanita bisa melakukan kontrol dan dominasi luar biasa. Apalagi kemudian diperhadapkan dengan pasangan yang lemah seperti Ahab. Ya, kita lihat seperti Ahab, pasangan yang lemah, wanita bisa melakukan dominasi yang luar biasa untuk mengontrol peran pria. Jadi ini adalah hal-hal yang memang ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang sudah Tuhan rencanakan dengan sangat baik menjadi bergeser. Dan ini juga terjadi ya di dalam dunia sekuler ya, di dunia di mana kita orang Chinese juga begitu kan. Makanya kenapa wanita itu benar-benar ditahan posisinya ya. Kalau kita ngelihat sejarah China, wanita itu bukan kaki dulu diikat ya, diikat kemudian ditahan kebebasannya ya. Wanita itu tidak diberikan ruang untuk bisa berdiri sama tinggi dengan pria. Tetapi tetap aja bermunculan dalam sejarah Cina ya, ada wanita-wanita yang luar biasa ya. Sama gitu ya di Indonesia pun, di berbagai negara, di berbagai suku, bangsa, patriarki itu cukup menjadi value. Dan saya rasa Tuhan tetap memberikan ruang kepada patriarki. Kenapa? Untuk mengontrol tadi kemampuan wanita untuk kepengen menguasai. Ya, tetapi apakah kemudian Tuhan tidak menghendaki wanita menjadi seseorang? Enggak juga. Ya, kita lihat sejarah juga mencatat dan di Alkitab juga mencatat Deborah, Tuhan berikan kesempatan menjadi hakim gitu ya. Kemudian Abigail kalau Bapak Ibu tahu ceritanya ya, dia mencoba untuk menyelesaikan masalah suaminya dengan Daud. Tuhan berikan kesempatan. Ruth, Tuhan berikan kesempatan. Bahkan di Amsal 31 jelas banget ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengembangkan diri dengan seluas-luasnya. Tetapi tadi yang seringkali masih merusak kesempatan itu adalah ketika ada ketidakmampuan di dalam mengontrol dan kemudian pria tidak mampu berkembang. Ya Bapak Ibu, kalau seringkali saya nggak tahu di culture Bapak Ibu, mungkin kita sama ya. Kalau ada pria-pria di dalam keluarga kemudian udah lama, udah umur gak merit ya. Yang sering dikatakan apa? Kamu kawin lah, biar ada yang ngurusin. Ya kan? Kalau udah umur, kamu cari istri deh, biar ada yang ngurusin. Saya suka bilang, emang nyari suster apa nyari istri sih? Iya kan? Cari istri biar ada yang ngurusin. Kan ini bukan bayi ya. Ini adalah pria dewasa udah umur 30-an yang belum married. Tetapi ketika kita ketemu dengan Imlek gitu ya, keluarga besar, yang menjadi alasan orang disuruh menikah apa? Biar ada yang ngurusin. Gak make sense gitu loh buat saya ya. Memang dia gak bisa ngurusin diri sendiri. Tetapi itu yang terjadi di dalam society kita adalah ketika pria dipandang lebih di atas dan kemudian wanita itu warga kelas 2. Nah ini juga seringkali muncul di ruang konseling saya adalah pemberontakan dari anak-anak yang lahir di dalam keluarga ketika melihat papanya itu menindas mamanya. Ya, mungkin mereka mengkategorikan itu penindasan. Tapi buat saya sih ini adalah Chinese value, Chinese culture dan Asian culture juga, di mana memang pria itu dianggap lebih dominan, lebih otoriter. Dan wanita-wanita dulu itu kan wanita yang nunut. Mana ada zaman saya aja nih, saya lahir tahun 70-an ya. Kita nggak berani tuh ngebantah orang tua gitu ya, paling ngedumel di belakang. Beda sama anak sekarang. Anak sekarang berani berargumentasi dengan kita. Zaman saya nggak berani. Yang saya lihat memang pria mendominasi. Waktu saya ingat, waktu saya SMP, engkong saya suruh saya berhenti sekolah. Ngapain anak perempuan sekolah tinggi-tinggi? Ya, dan mama saya sempat berantem sama engkong saya karena waktu itu kan saya orang Maluku ya. Jadi waktu kita ke Jakarta, engkong saya nggak kasih saya pulang. Kamu di sini aja nemenin. Lah sekolah saya gimana? Udah kamu nggak usah sekolah. Saya ingat banget mama saya berantem sama engkong saya karena saya mesti ngelanjutin sekolah. Tetapi untuk value zaman itu, wanita buat apa sekolah? Wanita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Wanita itu nanti masuk ke dapur, ngapain menghabiskan waktu atau menghabiskan biaya untuk pendidikan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kemudian kalau Bapak Ibu mengikuti sejarah pergerakan wanita, ada seorang wanita di Amerika namanya Betty Friedan. Dia kemudian yang mencetus pergerakan feminisme.
Karena pengen mendobrak hal-hal yang seperti ini muncul. Wanita kemudian tidak punya spark. Wanita kemudian ditindas. Wanita dianggap sebagai alat untuk kemudian prokreasi semata, alat ya, bukan rekan sekerja yang seperti Tuhan inginkan, tetapi hanya menjadi alat. Hal-hal ini yang kemudian pengen didobrak, pengen kemudian diganti, tetapi ternyata apa yang dilakukan Betty Friedman ini kemudian menjadi bablas. Kita sekarang ini adalah produk dari kebablasannya feminisme. Ya, sebenarnya apa yang diperjuangkan oleh Betty Friedman saat itu hanya hak asasi wanita. Sehingga wanita itu bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pria, ya. Tetapi kemudian kebebasan itu menjadi bablas saat ini. Dan kita melihat bahwa bagaimana dosa, ya, dosa menunggangi protes-protes ketidakbebasan yang wanita rasakan dan kemudian menghasilkan konflik-konflik yang kemudian berakhir dengan dilema seperti saat ini yang mungkin kita rasakan bersama. Oke? Nah, kita lihat bahwa kalau kita bicara mengenai kemampuan wanita, ya, tadi kita bicara mengenai wanita itu serba bisa. Tetapi kan wanita waktu itu tidak punya ruang untuk bersuara, ya. Pria tetap mendominasi baik di daerah di Western maupun di Asia sama. Tetapi ketika ada perubahan yang terjadi, ya, perubahan terjadi dalam arti begini, bekerja yang tadinya yang kita sama-sama lihat menjadi sesuatu yang panggilan ilahi, tetapi bekerja setelah kejatuhan manusia dalam dosa ini menjadi kutuk. Ya, kemudian pemikir-pemikir Yunani seperti Aristoteles dan Plato itu mengklasifikasi bekerja itu menjadi dua aspek. Bekerja itu menjadi kutukan kalau kamu bekerja menggunakan fisik. Tetapi kalau kamu bekerja menggunakan otak kontemplatif, kamu tuh bekerja tingkat tinggi, tingkat dewa. Pemisahan-pemisahan seperti itu yang membuat wanita yang hanya bekerja di rumah itu dianggap kelas rendah. Karena bekerja pakai otot, ya kan? Ibu rumah tangga, kemudian hanya urus keluarga, bekerja ini itu, dianggap tidak punya kapasitas, dianggap tidak punya kemampuan. Karena apa? Karena bekerja di rumah. Padahal tidak seperti itu, ya. Martin Luther mengatakan bahwa enggak, pekerjaan itu panggilan ilahi. Pekerjaan apapun yang kemudian membuat kita menjadi bagian dan kita menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah sesuatu panggilan ilahi yang juga menjadi mandat budaya yang dikerjakan. Tetapi dengan berkembangnya seperti itu, wanita mengalami penindasan dan kemudian makin bergeser. Dengan bergesernya era, kita melihat bahwa ada perubahan-perubahan di dalam revolusi ya, dari revolusi pertanian, kemudian masuk tuh ke revolusi industri. Waktu revolusi industri, pria kan meninggalkan rumah, ya Bapak Ibu, ya. Kalau kita tahu waktu revolusi industri, pabrik-pabrik memulai didirikan yang tadinya orang bekerja itu di ladang, pria itu bekerja pagi malam masih pulang, wanita-wanita bekerja di rumah mengurus rumah tangganya, kemudian mendidik anak, menyekolahkan anak. Kemudian ketika pria keluar, wanita mengambil alih semuanya. Ya, pria bekerja di era industri dan wanita mengambil alih semuanya. Ingat ya, wanita itu punya tantangan untuk menguasai diri karena hukuman dosanya adalah kepengen menguasai. Ketika pria tidak ada di rumah, wanita semakin mengembangkan dirinya. Dari tadinya cuma ngurus rumah tangga, ngurus anak, sekarang ketika bidak rumah tangganya ditinggal oleh pria, wanita harus mengambil alih. Sehingga banyak sekali anak-anak tidak mendapatkan peran seorang ayah di rumah. Ya, ayah-ayah absen, fatherless yang terjadi dengan perubahan revolusi seperti itu, ya. Jadi anak-anak yang tunggu di dalam rumah hanya melihat ibu yang menjaga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Era seperti itu berkembang terus, kemudian tadi ya, lagu yang dinyanyikan adalah apa yang dicari orang, uang. Lifestyle membuat kita terfokus hanya mencari uang. Jadi pria-pria yang keluar rumah akhirnya hanya fokus untuk menghasilkan uang, meninggalkan wanita di rumah dengan anak-anak dan wanita akhirnya mengontrol semuanya. Mungkin sekarang ini kita kenal dengan kata single mother, ya. Orang-orang yang single mother kan terlihat ya dari nyari duit, kemudian ngurus anak sekolah, ketemu kepala sekolah, kemudian mungkin ngantar ke gereja, ke sekolah minggu, ketemu guru, ngambil rapot, nanti ngantar anak main sepak bola, segala sesuatu dikerjakan oleh wanita.
Pada waktu perubahan dari revolusi seperti itu, semua aspek diambil oleh wanita. Itulah kenapa kemudian Betty Friedman memperjuangkan, karena buat dia wanita memperlihatkan kapasitas yang hampir sama dengan pria, bahkan mungkin lebih. Ya, kalau kita lihat ya di perusahaan-perusahaan ketika wanita diberikan ruang, mereka bahkan lebih baik dari pria. Dan itu yang terjadi ketika kemudian pria keluar rumah untuk mencari uang dan meninggalkan wanita, dan wanita yang berperan di dalam rumah, akhirnya banyak anak-anak yang besar tanpa kehadiran orang tua, khususnya ayah. Dan ini sangat berdampak sekali ya terhadap pria. Tadi yang seperti saya katakan ya, DNA pria itu bekerja dan berkarir. Tapi apakah wanita tidak boleh berkarir? Boleh, tadi saya katakan ya, Alkitab juga mencatat banyak wanita-wanita yang diizinkan berkarir. Ada satu wanita di Perjanjian Baru seperti Lydia yang mendukung pelayanan Paulus dengan dia berjualan, artinya itu kan dia berkarir. Jadi sebenarnya Tuhan mengizinkan ya, tetapi Tuhan mengizinkan yang balance sebenarnya. Jadi pria juga memainkan perannya dan wanita yang memainkan perannya juga. Tetapi yang terjadi setelah kejatuhan manusia dalam dosa dan kemudian bergulir sedemikian ya di dalam perubahan-perubahan value dunia, pria kemudian banyak meninggalkan PR buat wanita yang akhirnya membuat wanita punya kemampuan lebih. Yang tadinya memang penolong dikasih kemampuan lebih, sekarang menjadi mendominasi banyak aspek. Dan ternyata pria itu stuck ya, saya tidak mengatakan semua pria itu stuck ya, tetapi pria-pria yang kemudian kehilangan figur ayah. Figur ayah ini adalah bagian yang sebenarnya sangat terpenting. Karena sebenarnya Tuhan memberikan bagi setiap pria yang lahir itu namanya male ego. Male ego itu masih berubah seed. Seed itu perlu ditumbuhkan oleh siapa? Oleh ayah, karena namanya male ego. Male ego ya perlu mendapat contoh dari male. Ketika male ego itu mendapat contoh dari female, lahirlah mungkin banyak pria yang butuh waktu belajar menjadi male ketika sudah menikah. Nah, inilah kemudian muncul dilema. Karena wanita-wanita yang tadinya mungkin punya kapasitas lebih, kemudian membangun hubungan dengan pria yang mungkin tidak mendapatkan role model dari rumahnya, dari ayah yang punya father figure di dalam dirinya dia, butuh untuk dibantu berkembang. Ya, sehingga konflik ini makin meruncing ya, karena wanita tadi yang punya kapasitas lebih bertemu dengan pria yang harus dibantu. Kalau tidak terbangun understanding, pasti dilema ini akan semakin membesar. Yang tadi saya katakan, dari dilema akhirnya memunculkan konflik yang luar biasa. Kita lihat lagi ya, culture shock yang lain yang tadi saya bilang, isu-isu feminim. Isu feminis semakin kuat sehingga kemudian wanita itu semakin menunjukkan powernya. Kalau Bapak Ibu tahu sekarang ini di Korea sedang sangat kuat banget tentang isu feminisme ini juga ya. Dari ada beberapa organisasi wanita di Korea itu yang mereka kemudian meneruskan isu-isu feminisme ini dengan lebih kuat. Ada klien saya yang kemudian nanya ke saya ya, dia umur 25, kemudian dia nanya, ibu setuju gak sih dengan memperjuangkan feminisme? Saya bilang tergantung kategori apa, karena wanita punya panggilan. Yang kemudian karena kejatuhan manusia dalam dosa ini menjadi bergeser ya. Padahal sebenarnya Tuhan juga tidak melarang kok wanita untuk berkarir. Tapi seperti apa sih posisi wanita dalam berkarir, itu yang kemudian harus kita kembalikan kepada tracknya ya, kepada alurnya ya. Dan kemudian tadi melemahnya identitas dan peran pria ya. Banyak pria-pria, saya pernah ingat anak saya waktu pulang sekolah terus dia bilang, mah kenapa ya si temannya si namanya Jason atau siapa saya lupa ya, kalau ke sekolah kok masih diteng-tengin kotak makanannya sama suster. Sebelah susternya bawain sampai depan sekolah, enggak sampai depan kelas gitu ya. Waduh, saya kebayangin ya, anak cowok untuk kelas 5 SD susternya masih neng-teng makanannya sampai depan kelas gitu ya. So, gimana ya? Di mana proses untuk menumbuhkan ya kemampuan seorang pria kalau sesimpel bawain makanan aja tuh masih dibawain ke depan kelas. Ini yang kemudian ya kita melihat bahwa ini adalah produk melemahnya ya identitas dan peran pria, karena mungkin akhirnya ibu-ibunya terlalu sibuk ya, karena mungkin tadi ya ada di dalam keluarga ada pria-pria tidak berfungsi, ibu-ibu terlalu sibuk kemudian mendelegasikan kepada suster dan suster nyari gampang, sehingga anak-anak pria pun dibesarkan dengan kondisi seperti itu. Dan Bapak Ibu bayangkan ya, teman-teman bayangkan ya,
Gimana tidak menimbulkan dilema nantinya. Yang wanita yang mungkin seperti tadi suaminya Lucy katakan bahwa wah harusnya wanita mungkin duduk manis di rumah nggak ngapa-ngapain, seharusnya tanggung jawabnya adalah bekerja. Kemudian mereka dipertemukan dengan pria yang nggak mampu melakukan perannya gitu loh. Dan wanita ternyata punya kemampuan lebih. Selesailah. Ya, awalnya mungkin masih oke aja. Tahun pertama, tahun kedua nggak apa-apa. Kalau anak cuma satu, kalau finansial masih belum ada tuntutan terlalu besar. Tapi dengan bertambahnya tuntutan dan wanita juga bertambahnya tuntutan terhadap wanita, ini akan menjadi kacau balau di dalam pengaturannya di dalam sistem ya. Ya tadi ya, ada perubahan value keluarga, peran ayah dan ibu yang membingungkan. Mungkin sudah sangat umum buat kita. Anak-anak yang dibesarkan oleh keluarga yang tadi single mother ya, kemudian ayah-ayah yang di rumah tapi tidak berfungsi gitu ya. Jadi perannya udah kacau balau. Yang tadinya kemudian pria diberikan mandat untuk menjalankan peran budaya, ini menjadi hilang ya. Kemudian mungkin wanita yang lebih berperan. Dan lembaga pernikahan banyak yang lumpuh ya, perceraian menjadi lebih umum saat ini ya, orang menjadi lebih toleran dengan perceraian, dengan kemudian dysfunction di dalam keluarga ya. Kadang-kadang masih tinggal serumah. Saya punya banyak klien yang kemudian datang bahwa Bu kita masih tinggal serumah. Tapi udah setahun kita nggak sekamar ya. Kita cuma ngomong kalau harus bayar uang sekolah, harus bayar listrik. Kadang-kadang masih jalan-jalan bareng gitu ya. Jadi seakan-akan dari luar itu masih cantik banget. Tapi di dalam itu sudah babak belur banget. Kenapa? Karena kehilangan fungsi ya. Dan ini adalah family shock yang sudah terjadi dan semakin parah ya belakangan ini. Dan hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi problema di masyarakat dan bahkan saya rasa menjadi problema di dalam gereja. Dan ini mungkin adalah topik yang juga cukup mengganggu dan sebagai gimana sih? Makanya tadi saya nanya gitu ya, berapa banyak keluarga-keluarga yang bekerja di sini. Dan saya rasa mungkin lebih banyak lagi karena pastinya lebih banyak yang tidak hadir di tempat ini. Tetapi ini yang terjadi Bapak Ibu, bahwa kita menghadapi culture shock seperti ini. Dan kalau kita tidak benahi di generasi kita, yang mungkin tidak mudah ya, ini kemudian kita akan mewariskannya ke generasi-generasi yang akan datang. Dan mungkin dampaknya akan lebih parah lagi gitu ya, karena kalau tadi saya bilang dulu di zaman saya kita nggak berani ya ngelawan orang tua. Istri-istri masih ketika didominasi oleh suami masih ya udahlah dibanding ribut ya. Banyak kemudian juga ibu-ibu yang kemudian dibanding ribut nggak usah didengerin. Tapi anak-anak zaman sekarang mana bisa seperti itu? Ya mereka dibesarkan dengan kebebasan untuk berekspresi. Mereka sekolah di sekolah-sekolah internasional. Yang mereka kemudian belajar tentang mental health. Jadi ada tuh yang namanya kalau kamu tidak bereaksi nanti kamu kena mental gitu ya. Sehingga mereka lebih berani untuk mengekspresikan. Keberanian mengekspresikan ini yang kemudian nanti menjadi dilema di dalam keluarga. Sehingga bagaimana caranya sih? Yang tadi saya katakan salah satu adalah bagaimana sih kita mempersiapkan premarital di gereja. Dan hal lainnya adalah kalau sudah terjadi, what should we do? Apa yang harus kita lakukan dengan dilema seperti ini? Karena buat saya dilema ini pasti muncul karena wanita-wanita yang bekerja. Kemudian mereka kelimpungan lah ya, kesulitan dengan mengatur waktu. Sehingga kemudian tadi tuh terjadi seperti di video klip. Kamu mau kerja boleh, tapi kamu juga harus urus rumah, kamu juga harus ngurus suami, kamu harus ngurus banyak hal di dalam rumah. Padahal di Jakarta ini kita punya waktu meskipun sama 24 jam dengan negara-negara lain atau dengan kota-kota lain, rasanya cepet banget. Ini udah Agustus ya. Ya kan kita udah masuk di 2024, tetapi sebentar lagi udah mau Natal. Bentar lagi udah masuk September dan udah mau Natal. Cepet banget waktunya. Saya kemarin katakan ke suami saya, ini sebenarnya di Jakarta doang yang waktunya cepat atau di seluruh daerah sih waktunya cepat. Rasanya kok setiap minggu tuh cepet banget. Sehingga kadangkala kita tahu ini menjadi dilema, tapi kita tidak punya cukup waktu untuk membahas dilema itu. Sehingga akhirnya dari dilema ini menjadi sesuatu yang menimbulkan argumentasi tapi silent argument. Ya, dibanding ribut kita diamkan aja. Tetapi akan terus-terus menggerus relationship kita. Dan the problem, anak-anak tidak melihat apa yang harusnya kita benahi
sesuai yang Tuhan mau di dalam suatu pernikahan, di dalam bagaimana kita mengembangkan diri kita melalui bekerja, dan bagaimana kita mengembangkan diri kita sebagai seorang ayah, ibu, seorang suami dan istri dalam rumah. Sehingga itu yang akan kita wariskan kepada mereka nantinya. Mereka pun mungkin akan melakukan hal yang sama, mereka akan terjebak di hal yang sama ya. Kemudian value keluarganya mungkin makin menurun karena kita tidak melakukan intervensi, ya lembaga pernikahan semakin banyak yang lumpuh. Bahkan mungkin itu juga melumpuhkan gereja, karena buat saya kekuatan gereja ada di dalam keluarga, sehingga keluarga-keluarga yang lumpuh itu akan melumpuhkan gereja juga. Ya kemarin kita dihubungi oleh salah satu gereja GBI di Kuningan, mereka sangat concern dengan banyak sekali anak-anak sekolah minggu yang tidak mau datang sekolah minggu, dan banyak anak remaja yang kemudian tidak mau datang ibadah remaja. Dan mereka concern banget dengan jumlah yang semakin hari semakin turun. Dan ketika mereka berdiskusi, saya bilang kita nggak boleh menyentuh anak remaja tanpa kita menyentuh keluarga. Karena anak-anak nggak mungkin bisa kemudian dibawa kepada Tuhan tanpa pertobatan dari keluarga. Ya, saya mengalami waktu itu anak saya waktu masih kecil, apa yang menolong saya dari dengan suami untuk menolong dia untuk tetap waras di tengah angkatannya adalah karena kita punya parent school ya. Jadi di Kelapa Gading itu ada Sahabat Kristus ya, anak saya di Sahabat Kristus dari umur 9 bulan. Jadi kita dibantu untuk menjadi orang tua yang waras terhadap perkembangan iman anak di tengah tantangan zaman. Dan Bapak Ibu tahu itu tidak mudah sekali. Ya, anak saya seminggu harus 2 kali ke Sahabat Kristus waktu dia kecil itu 9 bulan, setiap minggu waktu dia mulai SD, TK sampai SD, seminggu 2 kali sampai tunas remaja. Dan kita pun orang tua itu wajib punya KTP orang tua, kita wajib datang di dalam pembinaan. Anak saya kalau absensinya di bawah 80% kita pasti dipanggil. Karena kita diminta mengundurkan diri. Sama KTP orang tua pun kalau kita kebanyakan skip, kita dipanggil untuk mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat important banget untuk memberikan warisan iman. Gak mungkin setengah-setengah. Itu yang kemudian saya katakan kemarin waktu kita meeting adalah saya nggak mau kalau cuma diminta menangani kurikulum sekolah minggu. Karena buat saya ini bukan basicnya. Basicnya adalah mengembalikan orang tua kepada tadi peran dan tanggung jawab orang tua yang mereka dapatkan ketika mereka bersatu di dalam pernikahan, di dalam covenant of marriage-nya, dan mereka diberikan covenant of child. Kalau kita membenahi generasi ini, kita harus mulai dari orang tua. Ya, orang tua sekarang ini mungkin ya zaman saya mungkin udah lewat ya, anak saya sekarang udah lulus kuliah, mungkin di zaman milenial ini ya, di zaman angkatannya Lucy, kemudian Pak Hadi mungkin Pak Hadi anaknya masih SMP, SD, TK malahan ya. Jadi ini PR-nya masih banyak. Dan ini bukan PR anak-anak, PR orang tua gitu ya. Waktu anak saya ikut Sahabat Kristus itu PR-nya paling banyak di kami. Jadi dia pulang, ada agenda yang mesti kita catat, ada PR dari firman Tuhan yang harus direlasikan dengan kegiatan dia sehari-hari, dengan pertumbuhan imannya dia, dengan relasi kita dengan anak. Dan itu saya rasakan banget dampaknya. Kenapa? Fokus kita dikembalikan kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam tadi di awal. Ketika Tuhan memberikan mandat budaya dan mandat prokreasi dan kemudian kita bersatu di dalam pernikahan, kita harusnya menyatukan diri secara eksklusif. Bukan dalam arti kemudian kita membuang keluarga besar kita ya, tetapi kita mencoba untuk membangun sistem yang baru ya. Ini nanti kita akan bicarakan. Jadi hal yang paling penting adalah kita mereview ya. Roma 12 ayat 12 mengatakan bahwa berubahlah. Kalau kita tidak mencoba untuk menarik diri berubah, kita yang akan diseret oleh dunia. Tadi kita sudah bicara ya, perubahan culture dunia ya, dampak yang luar biasa yang terjadi ya. Bahkan akhir-akhir itu bukan isu lama, isu-isu yang baru berkembang ya. Ketika kita nggak aware dan mencoba untuk menarik diri kita untuk berubah, kita akan terseret. Kalau kita tidak diperbaharui oleh pemikiran kita, kita akan terseret ya. Sehingga sangat penting banget untuk kemudian keluarga-keluarga muda atau keluarga orang-orang yang akan membangun keluarga yang baru untuk paham kenapa sistem tentang bekerja, berkarir dan maknanya itu penting banget untuk diri evaluate. Kenapa? Karena tadi saya katakan ya, banyak anak-anak yang bertumbuh di dalam keluarga-keluarga yang mungkin tidak harmoni. Ya, saya ambil contoh saya aja ya. Saya lahir dari keluarga yang dimana mama saya bekerja.
Mama saya lebih dominan ya, mama saya itu wanita yang sangat dominan banget, papa saya tuh lebih dikontrol ya, sehingga saya bertumbuh menjadi wanita yang alfa ya. Suami saya juga sama, jadi kita ini perangganya sama. Jadi waktu di awal pernikahan saya, sebelum saya bertobat, saya masuk sekolah teologi dan saya bertobat, itu adalah pertempuran emosi antara saya dengan suami saya. Karena saya udah terbiasa bekerja, saya udah terbiasa pegang duit. Jadi waktu saya menikah, topik tadi tidak kita bicarakan, bergulir aja, ya kamu mau kerja aja gitu. Toh kita juga waktu itu belum punya anak. Suami saya bekerja saja. Kebetulan penghasilan saya lebih gede. Bapak Ibu bayangin ya, tadi yang saya bilang ya, wanita ketika punya kelebihan dan kemudian personalitinya itu menunjang ya, punya kontrol, dominan, itu langsung sok banget keras kepalanya. Dan itu yang terjadi. Dan sering banget itu masalah finansial itu menjadi topik. Karena saya berasa saya punya duit, saya tidak perlu bergantung sama dia. Buat apa gitu loh, toh saya yang membiayai ini, saya bantuin ini, saya bantuin ini. Dan disitulah Tuhan kemudian menghajar saya. Di satu titik kemudian saya berantem dengan luar biasa. Dan kemudian saya dipertemukan dengan satu momen. Dan saya memutuskan untuk melepaskan semua pekerjaan saya. Dan saya tidak punya penghasilan sama sekali. Dan Bapak Ibu tahu itu momen yang paling tidak menyenangkan ketika saya harus menadahkan tangan kepada suami saya. Tapi buat saya itu adalah momen Tuhan membiarkan saya belajar untuk menjadi wanita yang dikembalikan proporsinya. Ya, bukan kemudian saya kehilangan harkat dan martabat saya, tapi saya belajar untuk menjadi penolong yang humble buat suami saya. Meskipun saya bilang sama suami saya sampai sekarang ya, saya ini kalau diberikan kesempatan kerja mungkin lebih bagus dari kamu gitu ya, kadang-kadang masih sombong gitu ya. Tapi buat saya ngerti banget kapasitas saya. Saya tahu banget ketika saya diberikan ruang, saya akan lebih baik dibanding dia. Tapi saya memilih itu tidak, karena saya tahu isu itu adalah isu kelemahan saya. Ketika saya membiarkan diri saya di situ, saya akan menguasai. Dan itulah tantangannya kita. Dan itulah tantangan banyak wanita zaman sekarang yang dibesarkan oleh orang tua yang tidak lengkap. Yang dia lihat adalah mamanya yang powerful. Ya, banyak sekali kan. Yang tadi saya bilang, ibu-ibu tuh jago banget, multitasking, punya banyak kelebihan. Dan ibu-ibu membesarkan anak-anak sendirian, anak-anak itu setiap hari kan melihat, wih mama aku hebat loh, bangun pagi, nyiapin makan, ke kantor, siang masih telepon sama kita, siang masih nanya guru, masih mau ke kantor masih sempatin ambil rapot, pulang sore, masih masak, masih nanya mau makan apa, siapin ini, nyariin guru les, kemudian nanti ngurus ini, ngurus itu. Yang anak-anak saksikan adalah mama-mamanya yang luar biasa. Yang mana papanya pulang, kemudian cuma baca koran, main handphone, papanya habis main handphone, pergi lagi mungkin weekend, gak main sama anak. Itu adalah tatapan anak setiap hari 24 jam di rumah. Sehingga anak-anak perempuan ngerasa bahwa ada pria gak ada pria sama aja. Karena apa? Dia punya model, mamanya itu ada papanya, tidak ada papanya sama aja. Jadi ketika masuk ke dalam pernikahan dengan value seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan ya. Kemudian dia bekerja dan seperti saya tadi ya, punya penghasilan lebih besar. Saya waktu itu cenderung memandang rendah suami saya. Karena buat saya ada kamu tidak ada kamu aku hidup. Kemudian papa saya masih backup saya lagi. Ya, yang tadi saya katakan gitu ya. Kemudian kita semakin merasa kuat dan kita kemudian memposisikan diri kita sebagai bukan sebagai penolong, tetapi sebagai kompetitor. Ya, hal-hal ini yang kemudian memunculkan dilema. Karena saya ngerasa bahwa harusnya kalau gaji saya lebih gede, kamu dong yang jagain anak. Ya kan seringkali muncul seperti itu kan. Kita hitung-hitungan jadinya. Kalau aku kerja gaji aku lebih gede, ya udah aku yang kerja aja, kamu gak usah kerja. Toh ngapain? Kalau kita bisa bayar pembantu ya, kalau kita bisa bayar suster. Kalau nggak bisa, kita jadi hitung-hitungan. Padahal sebenarnya ketika pria tidak bekerja, tadi saya katakan ya, bekerja itu DNA-nya pria. Jadi ketika pria tidak bekerja, itu akan menimbulkan stres tersendiri. Makanya Bapak Ibu kalau tahu ada istilah post power syndrome, itu kebanyakan menyerang pria yang sudah kemudian pensiun. Kenapa? DNA-nya pria itu bekerja. Ketika nggak ngapa-ngapain itu kayak nginjak bumi. Kehilangan identitas dirinya. Bayangkan aja itu terjadi ketika sudah masa pensiun. Bisa dibayangkan kalau di masa produktif dan kemudian pria tidak produktif, yang lebih produktif wanita. Dan kemudian pria itu tidak diberikan ruang dan didorong untuk bekerja.
Ini yang kemudian menimbulkan konflik-konflik di dalam rumah tangga yang harusnya diantisipasi. Dengan cara seperti apa? Ketika kita bicara mengenai review value sistem bekerja. Contohnya seperti di awal tadi. Kalau memang mau masuk pernikahan kemudian terpikir isu mengenai boleh nggak ya aku bekerja atau tidak bekerja. Saya dengan suami sedang menghadapi isu itu sekarang ya. Anak saya punya pacar ya. Saya bekerja, suami saya bekerja. Jadi anak saya sudah terbiasa melihat kita keluarga yang bekerja. Jadi buat dia itu wanita bekerja itu biasa dan harus. Karena saya menanamkan ke dia seperti itu gitu ya. Bahwa kamu perlu untuk mengembangkan diri dan kita memberikan fasilitas itu ya. Orang tua sekarang semua kan memberikan fasilitas yang sama kepada anak perempuan maupun anak laki. Bahkan kebanyakan sekarang ya, saya tidak menjudge ya, tapi anak pria itu kan lebih susah untuk didorong belajar. Banyak kan anak wanita itu lebih achievement oriented. Lebih rajin belajar, lebih gampang untuk diminta untuk mencapai target tertentu gitu dibanding pria. Nah kami menghadapi masalah itu sekarang. Kenapa? Karena dia punya pacar dan pacarnya itu dari keluarga yang mamanya itu tidak bekerja. Jadi anak saya bilang sama saya, "Mah, orang tua pacarnya bilang nanti kalau mau merit anak saya harus bekerja." Nah tapi itu kan berseberangan ya dengan value kita gitu ya. Dan saya bukan menekankan anak saya kemudian bekerja dan kemudian mau hanya untuk mencari uang. Enggak, buat saya bekerja itu adalah self aktualisasi. Yang tadi seperti dikatakan bahwa kalau dia punya potensi kenapa sih tidak diminta untuk dia mengembangkan potensinya sejauh itu. Tapi kami berhadapan dengan perbedaan value nih. Ada value di seberang yang mengatakan bahwa karena orang tuanya di sana ibunya ibu rumah tangga, jadi mereka expect anak saya pun ketika nanti kemudian jadi sama pacarnya ini nggak bekerja. Kami sedang mendiskusikan hal ini. Nah ini yang harus dilihat bahwa ketika kita menikah dengan value system yang berbeda dengan kita nih. Kemungkinan kita akan bertemu dengan pasangan kita yang datang dari latar belakang keluarga yang berbeda. Bisa jadi seperti tadi ya, saya keluarga bekerja, anak saya ketemu dengan pacarnya keluarga tidak bekerja. Nah ini hal-hal yang perlu diantisipasi. Kenapa? Kalau kita katakan gini, nanti saja setelah menikah baru kita lihat, ini kan menjadi sulit. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai value atau belief di dalam keluarga, ini sesuatu yang gak gampang ditwist loh. Ini sesuatu yang mendarah daging. Karena apa? Tadi saya katakan ya, setiap hari anak itu melihat orang tuanya beraktivitas, orang tuanya bekerja, di otaknya dia wanita harusnya bekerja. Kemudian ada yang orang tuanya tidak bekerja, dia akan melihat bahwa mama tuh biasanya tidak bekerja. Karena ini adalah kasus yang saya hadapi gitu ya. Ada pria yang mengatakan kepada calon istrinya bahwa kamu nanti setelah menikah boleh bekerja. Nah wanita ini adalah wanita yang lahir dari keluarga yang bekerja. Jadi dia mengembangkan diri seluas-luasnya. Karena dia mengatakan bahwa ada exit permit. Suaminya mengatakan boleh bekerja. Tapi ternyata ada hal yang tidak dibicarakan. Suaminya punya ekspektasi seperti tadi. Kamu boleh bekerja tapi aku diurusin, anak-anak diurusin, mbak diurusin, suster diurusin, rumah ada bagian tertentu, kamar harus kamu yang beresin. Karena itu yang dia lihat waktu mamanya. Ya, suami ini melihat mamanya dulu itu adalah ibu rumah tangga yang mendedikasikan diri. Sehingga buat dia stereotipnya di otak dia adalah harusnya ibu rumah tangga itu adalah seperti itu. Tapi di satu sisi karena ini pria-pria modern, memberikan ruang wanita bekerja. Nah ini kalau tidak dibicarakan batasannya, aturan mainnya seperti apa, muncul yang tadi tuh dilema. Jadi dilema ini muncul karena kita di awal kita menganggap remeh. Hal-hal yang menjadi prinsip keluarga kita dan prinsip keluarga pasangan kita yang mungkin berseberangan kita anggap remeh. Dan kita pikir nantinya akan bisa otomatis, nggak ada otomatis Bapak Ibu. Di hidup ini tidak ada otomatis. Semua harus kita tuangkan di dalam pembicaraan. Semua harus kita tuangkan di dalam pokok pikiran. Dari pokok pikiran itulah kita kemudian akan bisa mereview. Kalau value system di keluarga saya seperti ini, value system di keluarga suami seperti ini, keluarga kita maunya apa? Boleh gak kita adopt dari salah satu keluarga? Boleh kalau dua-duanya sepakat. Kalau tidak sepakat, itu hanya menimbulkan pertentangan. Kenapa? Kok ikut keluarga you? Emang lu pikir keluarga lu lebih bagus? Keluarga gue enggak, gitu ya. Itu kan jadi konflik gitu loh. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kita telusuri di dalam latar belakang keluarga kita dan berseberangan, yuk kita komunikasikan.
Kalau sampai tidak dikomunikasikan atau tidak bisa dikomunikasikan, artinya ada sesuatu dengan komunikasi bapak ibu dengan pasangan. Karena ini sebenarnya kan hal yang simple, dan ketika kita komunikasikan itu sebelum ada konflik yang besar, itu akan mudah untuk diselesaikan. Ya misalnya dalam pacaran, contohnya kayak tadi, aku boleh bekerja nggak ya? Ya boleh aja. Mama kamu maunya apa? Karena meskipun tadi saya katakan ya bahwa pernikahan itu adalah meninggalkan ayah ibu dan bersatu dengan istri, tapi kita harus sadar bahwa society kita di Chinese culture kita ini menikah itu paketan. Ya, meskipun kita tahu benar ya kebenaran firman Tuhan dan meninggalkan, tapi menikah di culture Chinese itu paket orang tua kita tuh ada tuh. Sehingga ada aja tuh hal-hal yang kemudian mengintervensi. Ini yang perlu kita peka. Keluarga kamu maunya seperti apa, keluarga kita maunya seperti apa. Kita maunya seperti apa. Itu jelas banget harus diomongin. Dan saya tertolong banget tadi saya katakan, saya tertolong banget ketika sudah menikah kami gak menyadari itu. Ketika kami memasuki di dalam parenting class waktu anak saya, kami sadar banget bahwa itu ada yang harus dikerjakan. Dan itu kami benar-benar mengerjakannya. Dan itu menolong banget, kemudian membentengi kami dari intervensi-intervensi keluarga. Saya tidak mengatakan bahwa intervensi keluarga itu salah ya, tetapi kami bisa punya kesempatan memfilter bersama. Karena filter harus dilakukan bersama, ini pernikahan bersama, keluarga kita bersama, anak kita bersama, masa depan kita bersama, kita membenahi value sistem bekerja dan berkarir, kita lakukan bersama. Kita memilih yang terbaik buat kita apa nih? Boleh gak aku kerja? Ketika saya memutuskan untuk kemudian masuk sekolah teologi, saya memang tidak bekerja total. Tetapi ketika saya kemudian lulus dan kemudian saya bekerja di dalam pelayanan saya, kita atur. Karena buat suami saya, anak saya sangat penting untuk diperhatikan every detailnya. Jadi waktu anak saya masih SD, SMP, SMA, saya bekerja, tapi saya bekerja itu setelah dia ke sekolah. Setelah dia pulang sekolah, jadi saya hanya bekerja sampai jam 4 sore. Karena jam 4 itu 4:30 biasanya dia pulang. Saya akan mencoba mengalokasikan waktu saya itu untuk dia ketika dia pulang sekolah. Saya baru bekerja dengan sangat luas banget waktunya. Dan saya baru mulai sekolah lagi setelah dia kuliah. Karena buat saya udah kan anak saya cuma 1 ya. Jadi ketika dia udah pergi kuliah, saya juga gak ngapa-ngapain di rumah. Dibanding saya juga gak jelas. Kalau saya bekerja aja kan gak full juga. Saya kuliah, karena itu waktu saya banyak sekali di situ. Jadi boleh gak bekerja? Boleh. Tetapi kita harus saling mendiskusikan dan mengatur dengan tepat. Sehingga segala sesuatu menjadi proporsional. Karena Tuhan tidak melarang wanita bekerja, Tuhan tidak melarang wanita berkarya. Tapi Tuhan ingin kita mengembalikan porsinya. Bahwa tugas wanita adalah memang mendampingi laki-laki itu untuk mengelola mandat budaya. Ya, jadi memang penolong porsinya ya harus tunduk ya kalau di Efesus ya. Belajar tunduk sama suami. Bukan menundukkan suami ya, tapi belajar tunduk kepada suami dan bukan menundukkan suami. Sehingga kita perlu belajar rendah hati untuk mendiskusi, suami belajar untuk mengerti apa yang dibutuhkan istri, untuk kita menemukan kembali ya, apa sih yang pengen kita bangun bersama. Dan itu custom, gak mungkin mencontek. Meskipun kita ikut parenting class, tetapi kembali yang kita ambil esensinya, kita tetap harus mengcustomize itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Dan kita meng-create pola baru yang balance dan membagi role dengan jelas dalam keluarga. Peran ayah seperti apa, peran ibu seperti apa, ya, peran suami seperti apa, peran istri seperti apa, dan meng-create home basic rule. Peraturan dalam keluarga itu penting, yang seringkali kemudian kita sepelekan. Karena anak-anak itu perlu diatur oleh aturan, ada aturan main. Istri perlu diatur aturan, suami perlu diatur aturan, anak-anak perlu diatur aturan gitu ya. Kalau enggak akan chaos, akan liar. Dan aturan itu harus dilakukan sebelum ada kejadian. Seringkali kita tuh reaktif, udah ada kejadian, ya misalnya anak udah pulang malam, kita baru ribut, ini mesti gimana nih caranya? Kita reaktif dan kemudian kita udah terlanjur ribut sama anak. Padahal itu adalah aturan-aturan yang bisa kita lakukan dengan kita berdiskusi. Nanti kalau udah anak udah remaja, dia boleh pergi sama temennya seminggu berapa kali. Uang jajannya seperti apa, ya? Pulang malamnya seperti apa? Kalau Sabtu boleh pergi sama siapa? Boleh nginep atau tidak? Itu banyak sekali yang membutuhkan waktu kita duduk bersama untuk kita mendiskusikan. Dan itu masuk ke dalam tadi home basic rule seperti apa. Dan terus melakukan review and renew. Kenapa? Zaman bergerak terus.
Waktu zaman saya nggak ada TikTok, nggak ada IG seperti sekarang ini yang kemudian nggak seperti handphone, ketagihan handphone seperti itu gitu. Sehingga kita perlu mereview dan terus merenew. Apa yang perlu kemudian diperbaharui, apa yang sudah tidak cocok lagi, apa yang kemudian harus diadakan lagi karena belum ada gitu ya. Ini hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita tidak terjebak di dalam banyak dilema. Mungkin bukan hanya dilema karir, ada dilema-dilema lainnya. Dilema-dilema dengan boleh nggak suami pergi reuni gitu ya. Ini kan jadi dilema kalau tidak diatur. Boleh nggak istri pergi reuni sendiri atau harus pergi bareng. Ini banyak sekali topik-topik di dalam rumah tangga yang kalau tidak dikomunikasikan atau tidak didiskusikan duduk bareng di waktu yang tidak konflik, ini akan memunculkan dilema. Dan kita kan nggak mungkin ya di dalam pasutri setiap dilema kita omongin, dilema karir kita omongin, dilema teman lama pasangan kita omongin, dilema ini. Terlalu banyak hal-hal nanti yang dijadikan topik. Kita harus tahu bahwa setiap keluarga itu punya sumber masalah tersendiri yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Komunikasikan, duduk ngobrol dan kemudian review. Bagaimana value system di dalam keluarga itu penting banget dan sangat menolong kita. Ya. Point to remember, keep recheck. Terus untuk cek sebenarnya sejauh mana sih relationship kita masih sehat atau tidak. Karena itu basic banget. Kalau relationship sehat kita akan mampu untuk berbicara banyak topik yang mengganggu hidup kita. Kemudian reconstruct. Kalau ada sesuatu yang harus direkonstruk. Jangan tunggu menjadi dilema. Begitu terpikir ada sesuatu yang mengganggu, come on. Langsung direkonstruk. Jangan sampai harus ke ruang konseling. Ya tolong kurangi antrian klien kami ya. Jadi tolong direkonstruk, aware banget ya. Kemudian terus membuat reconnect dengan pasangan. Karena balik lagi itu basic banget. Kalau koneksi antara pasangan sudah terputus, itu akan mengganggu sekali sistem pola asuh terhadap anak. Kemudian hubungan-hubungan lainnya makin mendalam, hubungan kita dengan Tuhan bahkan. Kalau memang kita kemudian sudah mulai terganggu di area yang sangat-sangat severe banget. Ya. Kira-kira dari saya itu aja karena waktu saya sudah habis. Silakan mungkin Pak Hadi bisa dibantu dengan pertanyaan untuk hal-hal yang mungkin lebih diperjelas. Oke. Kita tepuk tangan dulu dong buat Bu Heni. Kena banget ya kita ya. Banyak belajar hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya 1-2 orang? Ada yang mau bertanya langsung? Ada? Bu Heni ada titipan pertanyaan dari teman kantor ini sebenarnya. Jadi dia memang gak pernah ikut pasutri, tapi kalau saya post sesuatu di IG saya, dia selalu nanya apa sih materinya. Kalau kali ini dia gak nanya apa materinya, tapi dia bilang dia mau nanya titip satu, abis lihat tema ini. Saya bacain ya. Suami istri dalam satu kantor dan sepertinya mengharuskan salah satu resign. Namun dilemanya adalah posisi istri lebih tinggi dibanding suami. Kalau yang resign istri maka secara income lebih tidak menguntungkan. Namun jika suami yang resign, apakah benar suami bisa mengcover atau anak bisa mendapatkan parenting yang lebih baik dirawat oleh suami secara full time? Jadi maksudnya suami akan total full time jadi orang tua di rumah ya? Karena mengharuskan, jadi posisinya suami istri bekerja yang saat ini menjaga ya opa-omanya. Oke. Sebenarnya kalau masalah parenting itu masih lebih dengan mudah kita atur melalui aturan main. Yang berdampak nantinya adalah masalah how istrinya melihat suami. Karena tadi saya katakan ya, begitu wanita itu diberikan posisi, biasanya wanita akan cenderung, saya tidak mau mengeneralisir. Tetapi pada umumnya kalau kita melihat dari bagaimana Alkitab berbicara tentang seorang wanita, akan ada kecenderungan wanita itu akan memandang rendah. Dan misalnya nih ada anak bermasalah di rumah, dia akan bilang, kamu kerjanya apa sih di rumah? Bukannya kamu yang bertugas. Meskipun benar, ya, karena alasan ekonomi makanya istri dibiarkan untuk bekerja, suami yang mengurus anak dalam rumah. Tetapi ketika kalimat-kalimat itu selentingan seperti itu muncul, itu akan melukai harga diri pria. Bapak Ibu harus ingat bahwa harga diri pria itu besar sekali dan mudah sekali terluka. Ya, jadi pria-pria itu meskipun ya tadi saya katakan menjadi male ego ya, meskipun male egonya mungkin tidak berkembang, tetapi male pride itu akan berkembang dengan mengikuti naturalnya dia.
Sehingga positioning seperti itu, satu misalnya ya sesimpel begini, pertemuan keluarga. Orang kan nanya gitu, kamu masih kerja? Enggak, saya di rumah. Oh yang kerja istri. Ya, dan society kita ya masih melihat kan dari faktor ekonomi ya. Oh kamu ditanggung istri ya. Ya imagine ya, kok kamu dibayarin istri. Kadang-kadang itu tuh gak ada maksud. Ya gak ada maksud, itu kalimat-kalimat simpel. Tapi kan langsung kena mental. Buat saya yang harus dipikirkan bukan masalah parenting ya. Masalah bagaimana mereka itu menjadi sepadan. Di dalam mereka berhadapan dengan sosialnya mereka gitu loh. Karena kita mungkin bukan hidup di western culture ya. Ya orang, ya di western culture pun masih ada seperti itu gitu. Orang, istrinya kerja jadi kamu dibiayai oleh istri gitu ya. Itu kan sering kali muncul ya. Dan itu gak nyaman banget bagi seorang pria gitu loh. Kalau sekali, kalau 2 kali, 3 kali, mungkin lama-lama dia menghindari pertemuan keluarga. Ya kan karena gak enak gitu ya. Nah istri meskipun tidak bermaksud kadangkala suka muncul seletingan kalimat seperti itu. Jadi buat saya mungkin parenting hal yang penting tapi yang lebih dipikirkan adalah relationship mereka sebagai suami istri. Itu harus dipikirkan dengan sangat clear banget gitu loh. Mengganggu atau tidak. Kemudian itu satu hal ya. Nomor 2 adalah dia harus tahu istrinya seperti apa. Kalau istrinya adalah wanita dominan, wanita yang ngatur, kemungkinan besar dia kan fasilitasi dan diberikan semakin memperkuat posisi ini. Ya, kecuali suaminya berhenti dan punya kerjaan lain selain misalnya ngurusin anak di rumah gitu ya. Di waktu kosongnya dia tetap kerja. Dia tetap memelihara harga dirinya. Tapi kalau tidak sama sekali, saya cuma takutnya itu akan jadi bom waktu aja sih. Gitu. Oke, mungkin lebih baik